Biasa kita dipanggil Bante. Bante. Iya, Bante. Bante itu panggilan seperti orang yang memang seperti Pak Ustadz, seperti pendeta, seperti pastor gitu, manggilnya ke kita Bante. Kalau Bante itu seperti panggilan Ustadz atau Habib gitu. Kalau ini saya dikasih nama Bante Dirapunyu. Bante Dirapunyu. Ya, Dirapunyu. Dirapunyu itu nama setelah saya jadi Bante. Kalau nama asli saya Sukawi, setelah jadi Bante itu dikasih nama oleh guru saya Dirapunyu. Nah, jadi dipanggil biasa Bante Dirapunyu. Atau kalau guru saya atau junior saya atau senior saya manggil saya Dirapunyu langsung. Nah, tapi untuk para sahabat dan lainnya bisa panggil saya Bante Dira. Tidak ada sesuatu ajaran yang mengajarkan tentang kebencian, tetapi cintalah yang harus kita sebarkan kepada semua makhluk. Ya, jadi kedamaian dan keharmonisan itu terwujud apabila akarnya adalah cinta kita kepada semua makhluk kehidupan. Ya, bahwa seperti sahabat-sahabat yang menyaksikan atau yang datang pada malam hari ini yang berjumpa dengan saya yakin kita memiliki manfaat dan niat yang sama, yaitu demi kebahagiaan kita dan semua makhluk di sekitar kita. Ya, mungkin itu jadi cinta untuk siapapun, kebencian tidak untuk siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Sahabat Nadim Asgab Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam yang penuh barokah ini kita berserta rombongan bersilaturahmi seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Di samping kita isi silaturahmi kita dengan tausiah agama yang singkat, juga silaturahmi kita diisi juga silaturahmi dengan orang-orang yang kita anggap tokoh, yang kita anggap dia adalah pemuka masyarakat, pemuka agama, dan juga silaturahmi kita juga kita isi juga dengan kita bersilaturahmi dengan para ulama, para aulia, baik mereka yang masih ada umur ataupun mereka yang sudah meninggal. Ikhwan rahimakumullah, sebagaimana yang sering saya ungkapkan, sebagaimana pesan daripada guru mulia kita Habib Alwi Pak Agil, hendaklah di setiap kesempatan, di setiap waktu kita selalu isi waktu tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri kita ataupun untuk orang-orang di sekitar kita. Harus ada penambahan, kata beliau, baik itu penambahan ilmu, penambahan adab, penambahan wawasan, dan lain sebagainya. Untuk itu, ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, yang barokah ini, tanpa diduga-duga,
tanpa dinyana-nyana, tanpa pernah kita bayangkan, kita bertemu dengan salah satu tokoh agama daripada agama Buddha. Sekarang kami berserta beliau, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita ngomong-ngomong santai dengan beliau sesuai dengan tema kami, yaitu bincang-bincang santai bersama dengan para tokoh. Nah, tentu tokoh yang kami maksud di sini segala tokoh, ya nih, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan untuk tokoh agama apapun agamanya tanpa terkecuali, agama Islam kah, Buddha kah, Hindu kah, pokoknya tidaklah kita duduk, tidaklah kita berbincang-bincang kecuali yang ada manfaatnya. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berbincang-bincang sedikit dengan salah satu tokoh daripada agama Buddha. Sedikit-sedikit kita akan mengorek dari beliau apa saja yang dapat beliau bagikan kepada kita, kepada antum semua yang menyaksikan acara ini. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam. Ya, selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Semoga damai dan berkah selalu menyertai kita semuanya. Puji syukur kita kepada Tuhan. Puji syukur kita kepada Allah. Kita dapat duduk-duduk berbincang-bincang. Ini semua takdir. Ini semua ketentuan. Tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah kami tersirat di hati kami untuk dapat berjumpa dengan saudara kita ini. Sebelum kita berbincang-bincang dengan lama, mungkin bisa saya sapa apa ya? Saya bingung juga ini. Biasa kita dipanggil Bante. Bante. Iya, Bante. Bante itu panggilan seperti orang yang memang seperti Pak Ustadz, seperti pendeta, seperti pastor gitu, manggilnya ke kita Bante. Jadi kalau bisa saya lebih tegaskan lagi, Pak Bante gitu. Enggak. Pakai Pak. Oh, enggak perlu. Jadi kalau udah Bante itu justru malah lebih pasnya Bante, nggak perlu pakai Pak. Oh begitu. Nah, aja sama. Apakah ada lanjutannya Bante apa gitu? Enggak. Ada. Kalau Bante itu seperti panggilan Ustadz atau Habib gitu. Kalau ini saya dikasih nama Bante Dirapunyo. Bante Dirapunyo. Ya, Dirapunyo. Dirapunyo itu nama setelah saya jadi Bante. Kalau nama asli saya Sukawi, setelah jadi Bante itu dikasih nama oleh guru saya Dirapunyo. Nah, jadi dipanggil biasa Bante Dirapunyo. Atau kalau guru saya atau junior saya atau senior saya manggil saya Dirapunyo langsung. Nah, tapi untuk para sahabat dan lainnya bisa panggil saya Bante Dira. Nah, secara singkatnya lah. Bante Dira Ikhwani. Bante Dirapunyo. Juga sebelum kita bincang-bincang selanjutnya, mungkin Bante Dirapunyo bisa menyapa channel YouTube saya, yakni nama channel YouTube saya itu Nadim Assegaf Channel. Mungkin bisa disapa. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera, dan salam damai untuk kita semuanya yang menonton bincang-bincang kita pada malam hari ini. Bincang-bincang santai ya, kita santai pada malam hari ini. Memang ini tidak ada rencana, tidak kita rencanakan, tetapi kita yakin bahwa ini sudah ada jalannya, sudah ada bagiannya. Jadi persahabatan dimanapun kita berada, kapanpun kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang memang membawa manfaat secara batin ataupun secara kemanusiaan. Jadi persahabatan ini yang membawa kebahagiaan bagi manusia dan makhluk di sekitar kita. Tidak ada sesuatu ajaran yang mengajarkan tentang kebencian, tetapi cintalah yang harus kita sebarkan kepada semua makhluk. Ya, jadi kedamaian dan keharmonisan itu terwujud apabila akarnya adalah cinta kita kepada semua makhluk kehidupan.
Ya, bahwa seperti sahabat-sahabat yang menyaksikan atau yang datang pada malam hari ini yang berjumpa dengan saya yakin kita memiliki manfaat dan niat yang sama, yaitu demi kebahagiaan kita dan semua makhluk di sekitar kita. Ya, mungkin itu jadi cinta untuk siapapun, kebencian tidak untuk siapapun. Nah, mungkin itu. Menarik, ikhwani, cinta. Cinta. Dalam agama kami juga dalam kita itu beribadah, ibadah kita kepada Allah, kepada Tuhan kami, dan hubungan kita, ibadah kita kepada makhluk juga didasari cinta. Memang segala sesuatu kalau didasari cinta, maka pekerjaan yang dilakukan akan enjoy. Betul lah. Iya, karena kita istilahnya kita manusia itu lahir di dunia ini karena kedua orang tua kita yang saling mencintai. Kedua manusia, yaitu ayah dan ibu kita yang saling mencintai, maka lahirlah kita. Maka kalau kita dilahirkan dari cinta, maka kita harus melahirkan cinta untuk siapapun. Jadi kalau kita manusia beragama, kalau agama kita mengajarkan cinta, buat apa kita memandang yang lain dengan kebencian? Maka kalau cinta membawa kebahagiaan, maka cintailah semua makhluk. Itu. Dalam riwayat satu hadis, jadi hadis yakni perkataan Nabi kami, yaitu hadis namanya. Beliau bersabda, mengatakan, dan hadis yang beliau riwayatkan ini beliau dapat dari malaikat Jibril dari Allah, yang namanya hadis qudsi namanya. Di situ Allah berfirman melalui lesan lidah daripada Nabi kita Muhammad, beliau memerintahkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi, kata Allah. Jadi cintailah kamu, sebarkanlah cinta dengan penduduk yang ada di muka bumi, dipastikan penduduk langit akan cinta kepada kamu. Memang nggak bisa cinta dengan ciptaannya, bagaimana kita bisa dicintai, kan itu. Istilahnya manusia ciptaan untuk yang dari langit, untuk di langit. Kalau kita di alam manusia bisa mencintai ciptaannya, maka kita di sana juga akan dicintai. Itu kalau di ajaran kita juga. Jadi mencintai Tuhan itu juga harus mencintai semua ciptaannya. Itu satu penghargaan dan praktek dari apa yang harus kita kembangkan. Itu. Jadi memang kalau kita tarik benang merah, tidak ada agama apapun yang menyuruh pengikutnya untuk benci, kan begitu ya. Pandi ya. Pandi memang tidak ada. Jadi, dipastikan semua agama itu memerintahkan kepada pengikutnya untuk menimbulkan cinta, menyebarkan cinta, dan lain sebagainya. Ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan lagi perbincangan santai kita. Banti, ini kita agak lebih kepada intern nih, lebih kepada sebelum Bante menjadi Bante seperti sekarang ini, mungkin sedikitlah kalau diperkenankan, ceritalah bagaimana kehidupan Bante sebelum jadi Bante sehingga memutuskan untuk menjadi Bante. Ya, kebetulan kalau saya sendiri orang yang suka belajar dan tidak mudah percaya begitu saja. Jadi banyak guru-guru yang saya temui dari berbagai kalangan, berbagai agama. Jadi walaupun saya memutuskan untuk menjadi Bante, ini adalah jalan hidup, karena menjadi Bante ini banyak aturannya. Kita ada 227 aturan. 227 aturan untuk menjadi Bante itu. Jadi ini seperti Harus diikuti itu. Harus itu udah seperti aturan kita memang. Begitu ya. Jadi aturan menjadi Bante itu, dan itu menjadi seperti kehidupan moralitas yang memang harus kita jalankan.
Jadi bagi saya kehidupan seorang Bante, seorang biku itu seperti mengatur kehidupan saya sebagai manusia. Tetapi apa yang saya praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, saya bisa belajar dari semua agama. Mana yang bisa saya praktekkan dengan berbarengan kehidupan saya seperti ini, saya praktekkan, saya ajarkan. Dan itu. Jadi sejak sebelum saya jadi Bante pun atau jadi biku ini, banyak saya pelajari agama-agama dan saya praktekkan walaupun saya sudah menjadi Bante itu sendiri. Ya, karena dari keluarga mendukung saya untuk bagaimana saya bisa menjadi seorang manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi di sini bermanfaat bagi manusia lainnya, jadi tidak dibatasi oleh agama, suku, ras, dan budaya. Jadi kemanapun saya melangkah harus meninggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Maka menjadi seperti ini itu saya punya kapasitas banyak untuk belajar banyak hal dan saya mengabdikan kehidupan saya untuk manusia lainnya. Nah, itu sebenarnya saya seperti ini pun masih proses belajar dan perjalanan hidup. Bagaimana kehidupan saya itu hidup menghidupkan kehidupan. Tidak cukup memanfaatkan menghidupkan kehidupan. Jadi kita hidup sebagai manusia, bagi saya itu hidup seperti ini, hidup sebagai manusia tidak cukup berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Super. Jadi kita sebagai manusia itu memanusiakan manusia lainnya, dan sebagai manusia bermanfaat bagi manusia lainnya, bukan memanfaatkan manusia lainnya untuk kepentingan kita. Dan kita sebagai manusia ini tidak cukup berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Itu. Kalau berkembang biak tidak manusia pun bisa. Betul. Tetapi kalau berkembang baik memang kewajiban kita sebagai manusia. Hanya manusia yang bisa. Nah, itu salah satu yang memang saya pelajari dan saya usahakan untuk saya praktekkan dan bisa bermanfaat bagi semua makhluk. Jadi kehidupan seperti saya ini berusaha untuk berbagi untuk semua makhluk, bukan sekedar manusia ya, semua makhluk. Karena aturan kita, bahkan kita menyakiti makhluk hidup pun tidak diperkenankan gitu. Aturan kita seperti itu. Maka jalan hidup seperti saya ini covernya lah. Cover saya memakai seperti ini, tetapi seluruh ajaran sebisa mungkin saya pelajari dan mana yang memang bermanfaat bisa saya amalkan, saya jalankan, itu saya jalankan. Seperti itu. Jadi yang menjadi sebab Bante ini memutuskan untuk jadi Bante tadi itu aturan yang saya sebut 227 aturan itu istilahnya bisa membentengi saya dalam hal latihan apapun supaya tidak banyak godaannya gitu. Tidak banyak, kalau mungkin manusia, saya sebagai seorang biasa kan mungkin misalnya dalam praktek banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa saya jalankan, yang bisa saya saya langgar. Tetapi kehidupan seperti ini tuh seperti ada pagar yang supaya kita itu tumbuhnya lebih gampang gitu. Kalau enggak mungkin saya bisa goyah-goyah dengan hal-hal yang lainnya. Nah, intinya salah satu sebab sampean Bante menjadi Bante itu tadi itu. Bagaimana supaya Bante ini bisa membentengi diri, bagaimana juga untuk bisa mengembangkan kebaikan itu lebih terkontrol begitu. Untuk keluarga bagaimana? Apakah mereka ada yang mendukung, apa ada yang enggak begitu? Ya, kalau istilahnya keluarga saya memang dari perkembangan saya sejak kecil, orang tua saya membebaskan saya, kamu belajar dimanapun, pelajari apapun, yang terpenting kamu bermanfaat bagi manusia lainnya, silahkan. Nah itu karena saya dari SD udah lulus sekolah SD saja, saya dibebaskan, kamu belajar mau kemana, sekolah di mana, terserah kamu. Yang penting intinya di situ kamu bermanfaat bagi orang lain. Itu. Jadi saya kemanapun, dimanapun, saya berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain, maka orang tua saya merasa bangga. Itu aja. Walaupun saya tidak langsung bersama orang tua, ketika saya bermanfaat bagi banyak orang tua saya sangat mendukung. Sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad, ya, Nabi kita,
Memang sebaik-baik kalian adalah bagaimana kalian itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Itu dasar agama kita juga demikian. Jadi saya tidak mau menyanyiakan hidup saya sebagai manusia yang sangat singkat ini. Ya, karena untuk menjadi manusia dan dilahirkan sebagai manusia itu tidak mudah. Dan ini singkat. Istilahnya kalau orang Jawa itu urip itu mau mampir ngombe. Kita hanya numpang minum saja, singkat. Maka sesingkatnya hidup kita itu harus menghidupkan kehidupan yang lainnya. Bukan kita bertahan hidup memanfaatkan kehidupan orang lain. Nah, itu istilahnya prinsip saya. Jadi kemanapun engkau melangkah, tinggalkan jejak kebaikan dan kebenaran. Karena perjalanan hidup itu cepat tidak harus berlari, apalagi kita lari dari kenyataan. Harus menghadapi kenyataan ini dengan hati dan hati-hati. Gitu ya. Iya. Bante, ada istilah mungkin Bante setuju gak setuju bisa diungkapkan nanti. Ada istilah kayak begini. Sekarang ini di akhir zaman sekarang ini manusia dalam dia memposisikan sebagai manusia itu terbalik. Memposisikan manusia dengan benda kebalik. Sebetulnya ini hanya sekedar teori ucapan, tapi kenyataan memang demikian. Tapi untuk setuju gak setuju nanti saya minta pendapatnya. Begini, jadi manusia sekarang ini dalam memposisikan benda dengan manusia itu kebalik. Sebetulnya kalau untuk manusia cinta. Tapi kalau untuk benda dimanfaatkan. Nah, jadi kalau untuk kita kepada manusia itu harus cinta, tapi kita kepada benda selain manusia memanfaatkan. Tapi yang terjadi sekarang ini terbalik. Setuju apa enggak? Iya. Perkembangan sekarang justru malah berbalik, kepada manusia malah memanfaatkan. Setuju apa enggak? Iya. Nah, itu perkembangan dan memang kenyataan yang ada. Maka disitulah kita jangan sampai ikut memanfaatkan itu tadi. Jadi sebaik-baiknya orang tadi yang kita bermanfaat bagi orang lain itu bagi saya itu suatu pengabdian kehidupan. Yang dilandasi dengan cinta. Dengan cinta, karena segala sesuatu dengan cinta dan pikiran baik, saya yakin hasilnya juga akan dicintai dan baik-baik saja. Segala sesuatu yang kita dasari dengan pandangan benar, pikiran benar, maka hasilnya akan benar. Segala sesuatu yang kita dasari dengan cinta, maka akan menghasilkan cinta itu sendiri. Kedua orang tua yang saling mencintai dan mendidik anaknya dengan penuh cinta, maka dia juga akan menghasilkan manusia yang mencintai manusia lainnya. Tetapi ketika kita mendidik orang dengan penuh kebencian, maka dia memandang orang lain juga dengan penuh kebencian. Maka kalau saya sendiri, kalau orang membenci itu benci saya semaunya, tetapi akan saya balas dengan cinta semampuku. Gitu. Benci, silahkan benci saya semaumu, tetapi akan saya balas dengan cinta semampuku. Itu. Waduh, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil ini. Jadi bencilah Anda kepada saya sekuat Anda, tetapi izinkan saya membalas dengan cinta semampunya. Ya salam. Cantik sekali. Oh, jadi ungkapan tadi benar adanya ya, dan Bante setuju dengan itu. Ya. Bahwa sekarang ini manusia kebalik, jadi kepada manusia dia memanfaatkan, kepada benda dia cinta. Maka ada istilah kan manusia sekarang terlalu banyak melekat dan terikat kepada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilekati. Gitu. Maka kita terikat dan melekat pada sesuatu hal-hal duniawi. Benda-benda itu kita terikat dan mengikat. Jadi sering penderitaan terjadi karena kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu. Dan ketika kita kehilangan sesuatu itu, maka kita menderita. Jadi kita manusia itu sering menderita yang kita sengaja,
mencintai benda tetapi yang sebenarnya tidak perlu kita gitu. Tetapi yang manusia malah nggak kita cintai, tapi kita memanfaatkan dan menuntut. Ya, menuntut manusia lain mencintai kita, tetapi kita malah mencintai benda. Nah, seperti itu. Jadi kita dalam hal cinta sering menduakan, mencintai sesuatu yang tidak seharusnya kita cintai, tetapi kita mengabaikan yang kita ingin dia mencintai kita gitu. Bagaimana dia mencintai kita sedangkan kita saja tidak peduli pada manusia lainnya. Seperti itu. Waduh, nah. Ikhwan rahimakumullah, luar biasa sekali bincang-bincang santai kita. Banyak hal yang dapat kita ambil dari bincang-bincang santai kita ini. Banyak sekali, walaupun singkat ya. Sebetulnya banyak sekali dalam benak saya dan pikiran saya ingin mengorek-ngorek apa yang ada pada beliau, pengalaman hidup beliau. Tapi di sini sebelum kami akhiri bincang-bincang santai kita, saya ingin tanya kepada Banti, sosok orang tua untuk diri Anda sebagai seorang Banti. Sosok mereka ini, terutama ibu, terutama dalam agama Anda, yaitu agama Buddha, kemudian Anda sebagai Bante, sosok orang tua ini dalam kehidupan Anda bagaimana? Ya, kalau dalam yang saya pelajari sendiri, bahkan sebelum engkau menghormati gurumu, bahkan agamamu, yang pertama adalah orang tua, termasuk ibu. Ibu itu ibaratkan guru di rumah, pertama di rumah. Kalau di dalam agama saya, agama Buddha itu, ibu itu ibaratkan Buddha di rumah yang memberikan kehidupan. Sebelum kamu mencari keluar dan kasih makan orang lain di sana, lihat ibumu sudah makan atau belum. Sebelum kita, istilahnya zaman sekarang tadi, sebelum kita mencari pencitraan di luar bawa makanan banyak-banyak, lihat ibumu di rumah sudah makan atau belum. Itu jadi orang tua itu ibaratkan, kalau di dalam yang saya pelajari, brahmana di rumah. Brahmana itu orang suci. Jadi ketika kita menyakiti hati seorang ibu, di situ sebenarnya kita menyakiti Tuhan kita sendiri. Mungkin itu. Jadi sesuai dengan agama kami juga, madrasah terula. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah banyak hal-hal yang dapat kita ambil dari bincang-bincang santai kita. Sebelumnya saya terima kasih sama Bante yang menyempatkan waktunya untuk bisa ngomong-ngomong dengan kita di sini, berbagi dengan kita di sini, dan juga kepada para subscriber kami juga, para penonton dan lain sebagainya. Dapat kita ambil benang merah dari bincang-bincang singkat dan santai kita. Tebarkanlah cinta semampu Anda, dimanapun Anda berada. Dengan cinta Anda akan mendapatkan segalanya. Dengan cinta segala urusan akan menjadi mudah. Dengan cinta pekerjaan Anda, ibadah Anda menjadi mudah bagi Anda. Karena cinta, kita dilahirkan dari cinta, kita tumbuh juga dengan cinta, dan juga kita akan kembali kepadanya dengan cinta. Sebelum kami saya akhiri bincang-bincang santai kita, saya mohon kepada Bante untuk bisa memohonlah atau meminta kepada para penonton untuk men-like, men-subscriber channel dakwah kami. Saya mudah-mudahan manfaat begitulah. Jadi Nadim Assegaf Channel. Ya, bagi para penonton dimanapun Anda berada, suatu hal yang baik perlu disebarkan, membawa manfaat dan bermanfaat. Jadi bisa penonton semuanya mungkin bisa like, komen, dan subscribe, karena ini akan membawa berkah bagi Anda dan orang lain. Apalagi kita membagikan hal yang baik, maka kebaikan juga akan kita dapatkan. Terima kasih Bati, terima kasih para penonton, pemirsa. Mudah-mudahan bincang-bincang santai kita bermanfaat, khususnya pada diri saya pribadi dan juga para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan bertemu lagi, bersua lagi
dengan bincang-bincang santai kita dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Naam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.